Oke, selamat siang teman-teman. Selamat Iya, siang. benar. Yang Nar. Hari ini kita akan membahas diskusi mengenai kegiatan survei kesehatan gigi masyarakat ya. Sebelumnya kita akan melakukan pembagian tugas masing-masing untuk kelompok kegiatan survei ini. Di sini kita butuhkan adalah core acara itu untuk menyusun rundown. Di sini ada yang berminat? Gue Nat, gue bersedia menjadi koordinator acaranya. Oke, untuk bendaharanya itu membuat rencana penyelenggaraan budaya. Di sini ada yang berminat? Gue Denar, boleh dah. Kemudian untuk sekretarisnya, Gue boleh jadi sekretaris. ya itu untuk membuat proposal kegiatan ya. Untuk Oke. konsumsi ini tugasnya itu untuk kebutuhan konsumsi selama acara survei ini ya. Ada yang Ya, berminat? oke. Gue mau udah jadi konsumsi. Oke, untuk dokumentasi ini merekam setiap kegiatan survei, ada yang berminat? Gue deh, boleh nggak gue? Gue aja. Boleh. Untuk tim survei itu persiapan kebutuhan perlengkapan selama acara, ada yang berminat? Gue boleh tim survei. Oke, untuk transportasi itu untuk kendaraan selama survei, ada yang berminat? Transportasi gue aja boleh. Oke, jadi di sini gua udah jelasin tugas-tugas masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Jelas sih. Udah kok, udah jelas. Cukup. Oke, berarti gua ada yang punya usul gak kira-kira atau saran atau ide kemana target survei kita kali ini? Gue sih kayaknya gue punya usul deh. Gimana kalau misalkan target survei kita kali ini itu tuh menyasar ke anak-anak TK, terus nanti yang kita lihat itu karyasnya aja, gitu. Gimana kalau menurut kalian? Boleh. Oke. Gue, karena gue juga pernah baca di suatu penelitian bahwa anak umur 5-9 tahun mengalami karies sebesar 93%. Kalau gitu kebetulan ibu gue kerja di salah satu TK tapi di Bogor. Nah, kalau kita survei di sana gimana? Bogor ya? Bogor ya? Boleh sih, soalnya gue juga pernah baca, jadi kalau misalkan di Indonesia nih ya, khususnya di Bogor, itu hampir setengah penduduk itu mengalami karies sebesar 45,7% gitu. Jadi menurut gue oke banget sih kalau misalkan kita survei di Bogor itu. Gitu. Gimana, yang lain setuju nggak? Setuju sih. Kalau gitu gue simpulin tujuan dari kegiatan survei kita ini untuk mengetahui status pengalaman karies gigi anak, sama untuk mengedukasi tentang hal-hal terkait karies gigi anak, sama untuk mengetahui kebutuhan perawatan sama pencegahan karies gigi ya. Bener gak? Bener sih. Ya, Itu udah betul. bagus sih. Oke, jika semua sudah paham dengan tugasnya masing-masing, gua harap di diskusi ini berikutnya kalian akan menyiapkan laporan dari tugas yang direncanakan di kegiatan survei kita ini ya. Kalau gitu, gue tutup dulu untuk diskusi kita kali ini. Selamat siang teman-teman. Iya. makasih Thank you semuanya. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Siang semuanya. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas proposal yang sudah kita buat ya, yang kalian buat ini. Jadi untuk yang pertama, tolong dijelaskan oleh Asya. Ya, gue mau ngomongin nama kegiatannya aja dulu kali ya. Nama kegiatannya itu kira-kira apa ya? Kan kita meriksa anak-anak karies nih. Kemarin sih gue mikir mungkin senyum ceria tanpa gigi berlubang kali ya, bagus gak? Bagus. Oke Bagus Nyambung ya. sama kegiatan kita. Ya udah. Terus selanjutnya kan kita harus tahu nih tujuannya. Tujuannya pasti kan pertama kita ini kan untuk mengetahui status gigi berlubang si anak-anak ini kan. Setelah itu kita juga harus bisa nih edukasi anak-anak ini juga sama orang tuanya juga. Terus setelah itu kita juga harus tahu kebutuhan perawatan dan pencegahan karies pada anak-anak ini kan. Selanjutnya itu gue mau ngomongin sasaran kegiatan nih. Berarti kan sasaran kegiatannya itu kan anak umur 3-6 tahunan nggak sih?
Iya. Iya ya. Biasanya sih TK Kira-kira segitu deh. 3 sampai 6 tahunan di TK IT Raihan ini kan. Terus setelah itu selanjutnya ya udah berarti bentuk kegiatannya itu ya pemeriksaan status pengalaman karies gigi dan mulut pada kelompok usia 3 sampai 6 tahun ini, anak-anak ini di TK IT Raihan. Gitu aja sih dari gue. Terus apa lagi selanjutnya? Selanjutnya dari gue nih. Gue pengen bahas pelaksanaan kegiatan. Nah kan di pelaksanaan kegiatan ini kan ada hari, tanggal, waktu, tempat, sama alamat ya. Nah kemarin tuh gue udah koordinasi sama pihak TK-nya buat hari sama tanggal yang cocok buat kita survei. Terus kita udah sepakat dan udah dicocokin sama jadwal TK sama jadwal kita mau pakai tanggal Senin 16 Agustus 2021. Kayak itu udah fix. Terus buat waktunya, kemarin juga gue udah ngecekin rundown. Pokoknya hasilnya buat waktunya kita tuh dari jam 9 pagi sampai jam 12.25. Ya, itu buat waktunya. Terus selanjutnya buat tempat. Kemarin juga gue udah koordinasi sama tim survei, mereka udah ke sana, mereka udah ngecek di tempat TK-nya, kita bakal make ruang kelasnya. Itu udah cukup kok buat kita make. Oke ya. Terus buat alamatnya, kemarin juga gue udah koordinasi sama tim survei, alamatnya itu di Perumahan Bukit Serpong Indah Blok B nomor 6 ya. Ya. Oke, itu buat pelaksanaannya. Selanjutnya penyelenggaraan kegiatan. Kan penyelenggarannya kita nih, ya. Ntar di proposal kita tulis aja mahasiswa profesi kelompok 3 yang sedang berada di stase Departemen IKGMP, RSGM, FKG, UPDMP gitu aja kali ya di proposal. Setuju nggak? Nah selanjutnya mau bahas metode survei sama teknik sampling. Yang pertama metode survei dulu nih. Gue kemarin mikir kira-kira metode surveinya apa ya? Kan survei kita ini kayaknya menghasilkan data yang minimum. Terus menurut gue kayak metode surveinya tuh Pathfinder survey nggak sih, yang pilot? Setuju nggak? Iya. Atau ada pendapat lain? Benar-benar. Ya, setuju. Itu kali ya. Yaudah itu aja kali. Betul. Kayak itu udah bener deh. Nah untuk teknik samplingnya, kan kita survei di TK IT Raihan. Kemarin udah tim survei udah ngecek data anaknya itu ada 25 anak. Nah kan kita udah sepakat nih buat ngambil keseluruhan 25-25-nya. Nah kalau kayak gitu teknik samplingnya total sampling nggak sih? Bener nggak sih? Benar-benar. Gue juga iya. Total sampling. Jadi Total semuanya sampling. kan yang Ya, di jadi kita ngambil keseluruhannya ya. Nah jadi ya udah teknik samplingnya total sampling. Metodenya tadi Pathfinder survey pilot dah itu. Untuk buat itunya kayak segitu aja dari gue. Untuk data personil surveinya berikut gue lampirin ya. Yang pertama itu untuk tugas examinernya itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap responden dengan minimal kapanya 0,6. Selanjutnya recorder untuk bertugas untuk duduk di samping examiner dan mencatat hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada reviewer, dia bertugas untuk memeriksa dan mencocokkan kelengkapan data pemeriksaan yang terkumpul. Untuk organizing clerk-nya itu ada yang bertugas untuk mengatur alur berjalannya survei, ada yang memastikan alur penggunaan alat saat dilakukannya survei, dan mengumpulkan formulir kuesioner. Segitu dari gue. Oke, berikut adalah susunan acara yang telah gue buat. Jadi di jam 7 kita semua berkumpul di RSGM FKG UPDMB, lalu di jam 7.45 panitia berangkat menuju lokasi survei, lalu di jam 9 seluruh panitia dan peserta survei berkumpul di lokasi survei, di jam 9.30 sambutan dosen pembimbing, di jam 9.35 sambutan ketua pelaksana, di jam 9.40 sambutan kepala sekolah, di jam 9.45 pembukaan dan pembacaan doa, lalu di jam 9.55 pemeriksaan gigi dan mulut kurang lebih 2 jam, jam 12.05 nanti kita ada pembagian makanan ringan, lalu terakhir kita penutupan di jam 12.15. Itu aja sih untuk susunan acara dari gue. Oke. Untuk anggaran dananya, kemarin kita udah iuran satu orang itu 300.000, jadi 300.000 kali 8 orang itu 2.400.000. Nah ini gue lampirin anggaran dananya. Jadi untuk totalnya itu adalah 2.160.000. Jadi untuk rekapitulasi pemasukan 2.400.000, untuk pengeluaran 2.160.000, jadi surplusnya adalah 240.000. Jadi itu adalah anggaran dana kita. Oke,
Nah, kalau semuanya udah, berarti kita tinggal siapin surat-surat perizinan dan form-form untuk pemeriksaan gigi, kuesioner dan sebagainya kali ya. Jadi pertama itu kan kita ada surat perizinan tuh, surat perizinan untuk ke TK-nya, ke TK Araihannya. Nah, aku share screen ya sekalian ya. Kira-kira surat perizinannya seperti ini. Lalu ada lembar inform consent, itu untuk diisi oleh orang tuanya, orang tua anak. Kira-kira lembar inform consent seperti ini. Nanti tinggal ditandatangan aja. Lalu ada formulir pemeriksaan giginya, yaitu aneks 2. Tapi ini lembar aneksnya kan yang kita sudah modifikasi ya, karena kan kita cuma mau meriksa karies giginya saja. Jadi kira-kira yang sudah dimodifikasi seperti ini lembarnya ya. Udah aku share screen. Dan yang terakhir formulir kuesioner. Kuesioner ini untuk diisi sama orang tua anaknya. Kira-kira seperti ini kuesionernya. Udah sih segitu aja untuk formnya. Berarti dari yang gue lihat proposal ini, tolong untuk yang bagian alat dan bahan dicek lagi apakah sudah cukup atau kurang atau lebih. Kemudian kalau bisa dilebihin ya untuk alat dan bahannya. Baik. Oke, berarti untuk surat izinnya nanti gue bakal ngomong ke TK-nya itu, bakal ngomong ke ibu dari kepala sekolahnya untuk meminta perizinan kita untuk melakukan survei tersebut ya. Oke. Dan gue berterima kasih banget nih untuk kalian udah atas kerjasamanya membuat proposal ini ya, walaupun menyita waktu kalian, gue sangat berterima kasih banget. Oke, untuk hari ini segini aja dulu. Untuk besok gue akan coba untuk menghubungi dari ibu dari kepala sekolahnya untuk meminta perizinannya untuk survei ini ya. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat siang teman-teman. Ya, Thank you ya. Terima kasih Semuanya. Bye. Halo, selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Dengan siapa ya? Iya Bu, saya dari mahasiswa Koas FKG Mustopo yang akan melakukan survei ke sekolah TK Ibu. Saya ingin meminta permohonan izin untuk melakukan survei tersebut Bu. Oh, ini temannya Erika ya? Iya Bu. Oh iya, dia waktu itu datang ke sini buat ngelakuin survei ya kalau nggak salah. Iya benar sekali Bu. Tapi saya belum tahu detailnya sih, cuman dia ngasih tahu aja rencananya tanggal berapa? Tanggal 16 Bu untuk melakukan surveinya tanggal segitu. Oh iya, terus gimana? Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi ya Bu. Jadi untuk kegiatan kita itu, nama kegiatannya yaitu Senyum Ceria Tanpa Gigi Berlubang Bu. Dan untuk tujuan kegiatan dari survei ini itu untuk mengetahui status pengalaman karies gigi anak usia 3-6 tahun, kemudian juga untuk mengedukasinya, dan untuk mengetahui kebutuhan perawatan dan pencegahan karies di TK Ibu. Oh iya. Dan ya dengan pelaksana tanggal kegiatannya itu Senin 16 Agustus itu dari jam 9 sampai jam 12:30 Bu, di tempatnya tuh di tempat TK Ibu gitu. Oh, ya udah kalau misalkan tanggal segitu sih bisa Mas untuk TK-nya. Oh gitu ya Bu. Oke Bu, baik Bu. Nanti saya dan dari tim survei akan datang ke tempat Ibu untuk melihat denah lokasi tempat Ibu dan juga untuk membuat alur denah ya Bu. Oh gitu, ya udah Mas. Oke, nanti kabarin lagi aja ya Mas ya melalui chat. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya Selamat Mas, siang. 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 Selamat pagi Bu Yuli. Pagi. Iya Bu, kami dari Dokter Gigi Muda di RSGM FKG Mustopo. Saya Narda sebagai ketua pelaksana. Saya Larissa Bu sebagai koordinator acara. Oh iya. Saya Erika sebagai tim survei. Oh iya. Ya Bu, jadi kami ingin berencana untuk melaksanakan kegiatan survei di TK Araihan ini pada tanggal 16 Agustus 2021 Bu.
Jadi gini Bu, kami akan melaksanakan survei kepada anak usia 3-6 tahun di sekolah ini untuk mengetahui status gigi berlubang, mengetahui kebutuhan perawatan gigi, dan serta edukasi tentang hal terkait gigi berlubang. Nah, kami mau mengadakan survei ini karena Bu, menurut penelitian, hanya 7% anak usia dini di Indonesia yang bebas dari gigi berlubang, sehingga pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sangat diperlukan Bu sejak usia dini. Nah, nanti kita akan melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada anak usia 3-6 tahun tanpa melakukan tindakan apapun Bu, dan untuk durasi pemeriksaannya satu anak kurang lebih 10 menit. Nah, nanti Ibu Yuli bisa bantu untuk meyakinkan orang tuanya bahwa tidak perlu khawatir karena kita tidak melakukan tindakan apapun. Nantinya kita akan memberikan lembar persetujuan survei untuk diisi terlebih dahulu oleh orang tua sebelum pemeriksaan. Oh gitu, bagus ya kegiatan ini ya. Ini baru pertama kali nih di TK ini. Ibu harap semuanya berjalan lancar ya. Tapi Ya, untuk murid di TK ini cuma 25 orang, itu cukup nggak ya? itu sudah cukup sih Bu. Kita akan melakukan surveinya ke semua di murid di TK Araihan ini ya Bu. Oh gitu, iya. Saya mendukung dan setuju banget sama kegiatan ini ya. Kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan gitu dari pihak kami? Oh ya, jadi kita itu membutuhkan ruang tunggu tuh dan ada 6 kursi ya Bu. Ya. Kemudian itu ada untuk ruang pemeriksaannya. Kita butuh 3 meja dan 4 kursi. Kemudian untuk pengisian kuesionernya kita membutuhkan 1 meja dan 7 kursi. Untuk ruang verifikasi data itu kita membutuhkan 1 meja, 1 kursi. Dan untuk ruang konsumsi membutuhkan 6 kursi Bu gitu. Oh gitu. Ya udah, nanti saya bantu koordinasikan sama pihak TK-nya ya untuk kebutuhan survei kalian gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi di sini saya akan menyerahkan untuk proposalnya untuk perizinannya ya Bu. Oh iya. Ya, ini Bu. Oh iya. Nanti saya baca ya. Iya Bu. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Lagi Nar. Nar. Ini diskusi terakhir ya sebelum kita besok berangkat melaksanakan survei ke TK Araihan Bogor. Gue mau menanyakan kesiapan dari divisi masing-masing kalian gimana ya? Ini gue mau ngelaporin buat transportasi. Buat transportasi kita ke sana, ke Bogor, gue udah mikir kayak kita cukup buat pakai mobil pribadi aja ya. Karena kita 8 orang, kayaknya 2 mobil cukup. Nah, gue volunteer buat bawa mobil gue, terus gue juga nanya 1 mobil lagi, gue tanya dari Asti, dia bersedia, jadi kita bawa 2 mobil dari gue sama Asti. Untuk bensinnya udah gue siapin, isi full tank, jadi semua aman. Jadi untuk transportnya kita pakai 2 mobil pribadi. Oke, untuk transport segitu aja. Thank you. Dari gue ya, gue dokumentasi. Kalau misalkan dari dokumentasi sih cukup untuk 1 kamera aja ya. Itu kamera pribadi gue. Sisanya pakai kamera handphone. Nanti lainnya kamera di charge dan memori dikosongin. Itu aja sih dan semuanya udah siap. Terima kasih. Kalau dari gue konsumsi, gue kemarin udah pesan 25 snack makanan ringan untuk anak-anaknya, terus 8 makan siang untuk kita, sama 1 dus aqua. Itu aja sih kalau dikonsumsi, udah siap semua. Oke, thank you. Untuk kesiapan acara di sana, gue udah siapin rundown acaranya, sama semua perlengkapan juga udah siap. Oke, berarti untuk diskusi ini, tolong sebelum berangkat itu dicek lagi, dilihat lagi, dan kalau bisa dihitung lagi untuk bagian konsumsinya, supaya kita juga berangkatnya itu tidak ada yang terlupakan atau ada tertinggal ya. Yeah. Oke, untuk hari ini segini aja dulu untuk diskusi ini. Gue mohon semua pada siap untuk survei besok ya. Oke. Nar. Thank you, Nar. Nar. Ya. Semangat semuanya. Selamat pagi semuanya, saya ucapkan kepada Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah TK Araihan yang terhormat, serta guru-guru TK Araihan yang saya hormati, Dr. Gigi Anissa Septalita MKes selaku dosen pembimbing kami,
orang tua dari murid-murid TK Araihan, dan teman-teman anggota kelompok survei semuanya. Kami, para dokter gigi muda dari RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo akan melakukan survei kepada anak-anak berusia 3-6 tahun di TK Araihan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Larissa Safira. Dan saya sendiri Aini. Halo adik-adik. Saya Lintang. Halo ibu-ibu, adik-adik. Dan saya Narda. Halo adik-adik. Saya Asia. Halo adik-adik semua. Halo, perkenalkan aku Asti. Hai adik-adik dan orang tua. Kenalkan, saya Nisa. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Erika. Sebelum memulai acara, mari kami dengar sambutan dari ketua acara yaitu Narda Camoto. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Dr. Anissa Septalita MKes selaku pembimbing serta panitia survei. Halo adik-adik semua dan juga orang tua murid sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan kegiatan survei ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih. Saya ini Angela sebagai examiner 1. Saya Larissa Safira sebagai examiner 2. Kami bertugas sebagai pemeriksa kepada subjek baik intraoral maupun ekstraoral. Saya Asrul Farida sebagai recorder 1. Saya Lintang Nitya sebagai recorder 2. Kami bertugas duduk di samping examiner untuk mencatat hasil pemeriksaan dan memastikan data yang diberikan kepada reviewer sudah benar. Saya Anissa Husna sebagai reviewer. Saya bertugas memeriksa dan mencocokkan kelengkapan data survei yang telah terkumpul. Saya Rika Nurhaliza sebagai organizing clerk 1. Saya bertugas sebagai memastikan jalannya survei sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Saya Narda Camoto sebagai organizing clerk 2 sebagai memberikan kuesioner dan mengumpulkan kuesioner dari masing-masing orang tua anak. Saya Asya Sharina Kansa sebagai organizing clerk 3. Saya bertugas untuk mensterilisasi alat dan menyiapkan alat. Peserta memasuki ruangan 1 bersama orang tuanya untuk menunggu giliran pemanggilan pemeriksaan. Kemudian, peserta memasuki ruangan 2 untuk dilakukan pemeriksaan oleh examiner dan dicatat hasilnya oleh recorder pada aneks 2. Lalu, orang tua peserta memasuki ruangan 3 untuk mengisi kuesioner atau aneks 8 yang dibagikan oleh panitia. Di ruangan 4 adalah ruangan reviewer untuk memeriksa berkas pemeriksaan gigi dan akan memanggil ulang peserta jika didapatkan data yang salah. Setelah pemeriksaan selesai, peserta akan diantar ke ruangan 5 untuk dibagikan makanan dan menunggu penjemputan orang tua dari masing-masing peserta. Nyalakan air keran dan basuh tangan kita dengan air tersebut, lalu ambil sabun secukupnya. Lalu, setelah itu, gosokkan punggung tangan bagian kanan dan kiri secara bergantian. Setelah itu, gosokkan dinding jari dengan gerakan mengunci di bagian kanan dan kiri tangan secara bergantian. Lalu, gosokkan ibu jari tangan kanan dan kiri secara bergantian. Setelah itu, gosokkan ujung kuku ke telapak tangan dengan gerakan memutar di bagian kiri dan kanan secara bergantian. Setelah selesai, bersihkan atau bilas tangan dengan air mengalir, lalu keringkan tangan dengan tisu. Dan yang terakhir, matikan keran dengan tisu yang sudah dipakai tersebut. Pertama-tama, memakai hair cap. Setelah itu, memakai headlamp. Setelah headlamp terpasang, lalu memakai masker.
Setelah itu, memakai sarung tangan atau handscoon. Adik-adik, kakak mulai ya. Yang pertama, Kimora. Yuk masuk, diperiksa dulu giginya. Selamat pagi, Bu. Sebelum anaknya dilakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan mengenai identitas anaknya. Untuk namanya siapa ya, Bu? Himora. Oke, terus untuk tanggal lahirnya? Usianya? Halo Kimora, kakak periksa giginya dulu ya. Yuk. A 55A, 54A, 53A. Setiap sehabis memeriksa pasien, buanglah sarung tangan atau handscoon yang sudah dipakai ke tempat sampah. Setiap pergantian pasien, alat-alat akan dibersihkan terlebih dahulu dan pasien selanjutnya akan diberikan alat yang sudah disteril. Nah, karena sudah selesai, sekarang Kimora nanti ikut kakak yang ada di sana ya untuk ambil cemilan Kimora. Oke? Dadah Kimora. Untuk Ibu silakan ke ruangan 3 untuk mengisi lembar kuesioner. Ibu, ini adalah lembar kuesioner yang harus diisi ya, Bu. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada saya ya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa langsung diberikan kepada saya kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Lintang, maaf. Ya? Kayak ada kesalahan pemeriksaan formulir atas nama Akila deh. Oh iya. Boleh dilakukan pemeriksaan ulang nggak? Oh boleh. Ini formulir. Oke. Coba lakukan pemeriksaan ulang ya, Anissa. Terima kasih ya, Lintang. Ya. Fir, kita lakukan pemeriksaan ulang ya atas nama Akila di gigi 5455-nya karena data yang di lembar pemeriksaannya ada yang kurang jelas. Fir, tadi Anissa ngasih ke gue lembar hasil pemeriksaannya. Kita ada yang salah gitu di gigi 64. Atas nama siapa, Tang? Atas nama Akila. Ya udah, panggil aja anaknya. Yuk kita lakukan pemeriksaan ulang. Ya. Pertama-tama, gunakan hair cap. Kedua, gunakan headlamp. Ketiga, gunakan masker. Dan terakhir, gunakan sarung tangan atau handscoon. Halo, ayo Akila kita lakukan pemeriksaan ulang ya. Silakan tiduran. Oke. Buka mulutnya dulu ya. 55A, 54A.
Semua sampah medis selama survei akan dikirimkan ke RSGM untuk pembuangan limbah medis. Oke, kegiatan survei kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bu Yuli dan semua guru yang sudah membantu. Dan juga terima kasih untuk semua pihak yang membantu kelancaran acara survei kita hari ini. Hasil survei akan kita analisa dan akan segera kita kirimkan pemeriksaannya ke orang tua masing-masing anak. Ya, sama-sama ya untuk kakak-kakak dokter muda ya. Adik-adik ini udah diperiksa giginya. Semoga kalian lancar kuliahnya ya. Sukses ya. Amin. Amin, Bu. Makasih, Bu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih ya, Bu. Baik, terima kasih.